Tahukah kamu, ada sebuah tembok raksasa yang berdiri hampir selama 1000 tahun dan dianggap sebagai benteng terkuat di dunia? Tembok itu melindungi Konstantinopel, sebuah kota yang berkali-kali diserang, namun tak pernah benar-benar jatuh. Raja-raja besar datang membawa ribuan pasukan, namun semuanya gagal menembusnya. Banyak orang percaya kota ini mustahil ditaklukkan. Tapi pada tahun 1453, seorang pemuda berusia 21 tahun datang membawa ambisi besar. Namanya Mehmed Duru. Ia tidak hanya membawa pasukan, tetapi juga senjata mengerikan yang belum pernah dilihat dunia. Dan dari sinilah dimulai penaklukan yang mengubah sejarah dunia selamanya. Di antara dua benua, berdirilah Konstantinopel, kota terkaya dan paling kuat di zamannya. Kota ini menjadi pusat Byzantine Empire selama ratusan tahun. Pelabuhannya dipenuhi kapal dagang dari berbagai negeri. Istana megah dan gereja besar berdiri di balik tembok raksasa yang menjulang tinggi. Bagi banyak orang, Konstantinopel bukan sekadar kota, ia adalah simbol kekuasaan dunia. Yang membuat kota ini hampir mustahil ditaklukkan adalah tembok Theodosian. Benteng berlapis dengan parit besar, tembok luar, dan tembok utama setinggi puluhan meter. Selama hampir 1000 tahun, tembok itu berhasil menahan serangan dari berbagai kerajaan besar. Pasukan datang silih berganti, namun semuanya pulang dengan kekalahan. Nama Konstantinopel pun mulai dikenal sebagai kota yang tak bisa dihancurkan. Namun jauh di timur, sebuah kekuatan besar sedang bangkit. Ottoman Empire perlahan menguasai wilayah demi wilayah. Dan ketika seorang pemuda bernama Mehmed II naik tahta, segalanya mulai berubah. Meski usianya baru 21 tahun, Mehmed memiliki ambisi yang membuat para penasihatnya terdiam, menaklukkan Konstantinopel. Banyak orang meremehkannya. Mereka menganggap Mehmed terlalu muda untuk memimpin perang sebesar itu. Namun diam-diam, ia mulai menyiapkan sesuatu yang belum pernah disaksikan dunia. Ribuan tentara dikumpulkan. Kapal perang dibuat tanpa henti, dan seorang ahli pembuat, Meriam, dipanggil untuk menciptakan senjata raksasa yang mampu menghancurkan tembok Konstantinopel. Tahun 1403 pun tiba, dan perang besar itu akhirnya dimulai. Awal tahun 1453, pasukan Ottoman Empire mulai bergerak menuju Konstantinopel. Jumlah mereka sangat besar. Puluhan ribu tentara berjalan membawa senjata, kuda perang, dan persediaan makanan. Di laut, ratusan kapal Ottoman mulai memenuhi perairan sekitar kota. Sementara dari atas tembok, penduduk Konstantinopel hanya bisa melihat debu besar yang mendekat dari kejauhan. Namun yang paling mengerikan bukanlah jumlah pasukan itu, melainkan sebuah meriam raksasa buatan seorang ahli bernama Orban. Meriam itu begitu besar hingga membutuhkan banyak sapi dan ratusan orang untuk memindahkannya. Setiap kali ditembakkan, tanah bergetar hebat. Suara ledakannya terdengar hingga kilometer jauhnya. Bahkan beberapa tentara Ottoman sendiri ketakutan mendengar dentumannya. Pada bulan April 1453, pengepungan resmi dimulai. Meriam-meriam Ottoman mulai menghantam tembok Theodosian tanpa henti. Batu-batu besar berterbangan menghancurkan sebagian benteng yang selama ratusan tahun dianggap tak terkalahkan. Namun pasukan Bizantium segera memperbaiki kerusakan itu setiap malam. Siang dihancurkan, malam dibangun kembali. Pertempuran panjang pun mulai terjadi. Di tengah pengepungan itu, sebuah masalah besar muncul bagi Mehmed II. Pelabuhan utama, Konstantinopel dilindungi rantai besi raksasa yang membentang di laut. Akibatnya, kapal-kapal Ottoman tak bisa masuk menyerang dari dalam pelabuhan. Serangan dari laut pun gagal total. Para jenderal mulai khawatir, jika keadaan terus seperti ini, pengepungan bisa berlangsung sangat lama. Namun Mehmed belum menyerah. Ia mulai memikirkan sebuah rencana gila yang akan mengejutkan dunia. Malam itu, Mehmed II berdiri menatap pelabuhan Konstantinopel yang dijaga rantai besi raksasa. Selama rantai itu masih ada, kapal-kapal Ottoman tidak akan pernah bisa masuk. Beberapa jenderal mulai menyarankan untuk mundur sementara. Namun Mehmed justru memikirkan sesuatu yang tak masuk akal. Jika laut tertutup, maka kapal harus melewati daratan. Perintah itu segera dijalankan secara diam-diam. Ribuan pekerja mulai menebang pohon dan membuat jalur kayu di atas bukit dekat pelabuhan. Kayu-kayu itu dilumuri minyak agar licin. Di tengah malam yang gelap, kapal-kapal Ottoman mulai ditarik melewati daratan menggunakan tenaga manusia dan hewan.
sebuah pemandangan yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Keesokan paginya, penduduk Bizantium terkejut bukan main. Mereka melihat kapal-kapal Ottoman telah berada di dalam pelabuhan, tepat di belakang pertahanan kota. Panik langsung menyebar ke seluruh Konstantinopel. Orang-orang tidak percaya bagaimana kapal sebesar itu bisa melewati bukit dan masuk ke laut di balik rantai besi. Kini, kota itu diserang dari dua arah sekaligus. Serangan Ottoman semakin brutal. Meriam terus menghantam tembok tanpa henti siang dan malam. Pasukan Bizantium mulai kelelahan. Persediaan makanan menipis. Sebagian tembok mulai retak besar. Namun Kaisar Bizantium tetap menolak menyerah. Ia memilih bertahan sampai akhir, meski tahu kehancuran kota tinggal menunggu waktu. Tanggal 29 Mei 493. Sebelum matahari terbit, suasana di sekitar Konstantinopel berubah mencekam. Pasukan Ottoman Empire bersiap melakukan serangan terakhir. Dentuman meriam mengguncang kota tanpa henti. Asap tebal memenuhi udara. Sementara di dalam benteng, para prajurit Bizantium bersiap mempertahankan kota mereka untuk terakhir kalinya. Gelombang demi gelombang pasukan Ottoman menyerbu tembok yang mulai hancur. Pertempuran terjadi sangat brutal. Panah beterbangan, pedang beradu di tengah teriakan perang dan suara ledakan. Kaisar terakhir Bizantium, Konstantin Sade Paleologos, ikut bertarung langsung bersama tentaranya. Ia menolak melarikan diri meski kota hampir jatuh. Lalu sebuah gerbang kecil pertahanan berhasil ditembus pasukan Ottoman. Mereka mulai masuk ke dalam kota. Bendera Ottoman perlahan dikibarkan di atas benteng Konstantinopel. Penduduk panik berlarian menyelamatkan diri. Setelah bertahan hampir 1000 tahun, benteng terbesar dunia itu akhirnya runtuh. Mehmed II memasuki Konstantinopel sebagai pemenang. Di usia 21 tahun, ia berhasil melakukan sesuatu yang gagal dilakukan banyak raja sebelumnya. Kota itu kemudian menjadi bagian dari Ottoman dan kelak dikenal sebagai Istanbul. Jatuhnya Konstantinopel bukan hanya mengakhiri Byzantine Empire, tetapi juga mengubah jalannya sejarah dunia selamanya. Selama hampir 1000 tahun, Konstantinopel berdiri sebagai kota yang dianggap mustahil ditaklukkan. Namun pada tahun 1453, semuanya berubah. Seorang pemuda bernama Mehmed II berhasil menorehkan namanya dalam sejarah dunia. Dengan strategi, kesabaran, dan ambisi besar, ia menaklukkan benteng terkuat pada masanya. Jatuhnya Konstantinopel menjadi akhir dari Byzantine Empire, sekaligus awal era baru bagi dunia. Dan sejak saat itu, kota legendaris itu dikenal dengan nama Istanbul. Kalau kalian suka video sejarah seperti ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Karena masih banyak kisah besar dalam sejarah Islam dan dunia yang belum kita bahas. Dan tulis juga sejarah apa yang ingin kalian lihat berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.